Indonesia berpeluang kembali ke masa Orde Baru setelah Presiden Prabowo Subianto memperluas peran militer di ranah sipil. Wacana dui fungsi TNI kian menguat karena adanya revisi Undang-Undang TNI. Kenapa kita harus menolak ini? Sini gue kasih paham. DPR RI dan pemerintah bersekongkol merevisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Revisi Undang-Undang TNI bahkan dimasukkan dalam prolegnas prioritas tahun 2025. Padahal, selama ini rakyat tidak pernah menghendaki hal tersebut. Fungsi DPR sebagai lembaga perwakilan patut dipertanyakan. Direvisinya Undang-Undang TNI disinyalir sebagai upaya melegalkan dui fungsi TNI. Undang-undang ini tidak hanya bicara soal perpanjangan usia pensiun perwira TNI. Dengan pangkat Jenderal Bintang 4 mencapai batas usia pensiun paling tinggi yaitu 63 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali dalam setahun sesuai keputusan Presiden. Tapi disusupi agenda untuk memperluas peran militer di pos-pos sipil. Koalisi Masyarakat Sipil menemukan adanya ketentuan baru dalam draft revisi Undang-Undang TNI. Pada pasal 47 disebutkan, prajurit aktif dimungkinkan untuk mengisi jabatan sipil di sejumlah lembaga atas perintah Presiden. Hal ini jelas bertentangan dengan pasal 47 Undang-Undang TNI yang masih berlaku saat ini, di mana prajurit baru bisa menduduki jabatan sipil jika sudah pensiun atau mundur dari kedinasan. Saat revisi Undang-Undang TNI masih dibahas di Senayan, Presiden sudah lebih dulu menaruh tentara di jabatan sipil. Ada posisi Sekretaris Kabinet yang kini diduduki oleh Letkol Teddy Indra Wijaya. Pemerintah beralasan jabatan Sekretaris Kabinet tak lagi setara dengan kepala lembaga maupun menteri, melainkan berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara sehingga status Teddy adalah Sekretaris Militer. Teddy yang merupakan orang dekat Prabowo kelihatannya bukan cuma bertugas sebagai sekretaris. Dalam setiap pertemuan penting Presiden, Teddy tampak selalu mendampingi, bahkan beberapa sumber menyebut jalan untuk bertemu Prabowo harus melewati Teddy. Posisinya kini seolah lebih kuat dibanding Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Selain Teddy, ada sejumlah perwira TNI aktif yang mendapat jabatan sipil di era Prabowo. Mereka adalah Maijen Mariono sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan, Mayor Jenderal Irham Waroihan sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, hingga Maijen Novi Helmi Prasetya sebagai Dirut Bulog. Lemhanas mencatat setidaknya terdapat 2.500 perwira TNI aktif yang menduduki jabatan sipil. TNI bukannya tak boleh dapat jabatan sipil. Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang TNI memberikan kelonggaran bagi prajurit aktif untuk mengisi jabatan sipil, tapi hanya yang berkaitan dengan urusan pertahanan. Namun, dalam revisi Undang-Undang TNI yang dibahas pemerintah dan DPR, ada 15 pos kementerian dan lembaga yang berpotensi bisa diisi oleh prajurit TNI aktif. Jumlah pos itu bertambah dari yang semula hanya 10 instansi. 5 pos tambahan itu adalah Badan Nasional Pengelola Perbatasan, BNPB, BNPT, Keamanan Laut, dan Kejaksaan Agung. Kepala Divisi Hukum Kontras Andri Yunus menilai, revisi Undang-Undang TNI ini jelas bertentangan dengan semangat reformasi 98. Kontras memandang penempatan prajurit aktif di jabatan sipil dapat memicu kekacauan hukum serta beresiko mengganggu tata kelola pemerintahan. Kontras juga mengkritik proses revisi Undang-Undang TNI selama ini minim partisipasi publik. Oleh karena itu, pada 3 Maret 2025 lalu, Kontras mengirim surat ke DPR supaya pembahasan revisi Undang-Undang TNI dibatalkan. Kritik soal TNI masuk ranah sipil juga datang dari Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Meski berlatar belakang sebagai tentara, SBY merasa tabu jika ada prajurit aktif yang masuk ke jabatan sipil dan dunia politik. SBY menyebut bagi tentara yang ingin terjun ke politik harus mau mundur ataupun pensiun. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan, direvisinya Undang-Undang TNI ini merupakan sebuah langkah kemunduran. Sebab perjuangan reformasi 98 sudah susah payah mengembalikan TNI ke marwahnya, yaitu mengurusi bidang pertahanan dan tidak ikut campur dalam urusan sipil. Merespons berbagai kritikan itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menjamin supremasi sipil tetap dijaga. Agus meminta masyarakat tidak perlu khawatir jika Undang-Undang TNI direvisi. Serupa dengan Agus, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak menilai kekhawatiran revisi UU TNI membuat Indonesia mundur seperti masa Orde Baru adalah hal yang kampungan. Maruli minta banyaknya prajurit aktif di jabatan sipil tak perlu diributkan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengatakan terkait revisi Undang-Undang TNI,
Prabowo meminta prajurit TNI yang ditugaskan di kementerian dan lembaga untuk pensiun dini. Corak militeristik di rezim Prabowo semakin terlihat sejak diwajibkannya jajaran kabinet mengikuti retreat di Akademi Militer Magelang, disusul dengan retreat kepala daerah. Keberadaan militer di ranah sipil dapat menjadi ancaman bagi pemerintahan yang demokratis. Ketimbang merevisi Undang-Undang TNI yang dirasa nggak ada urgensinya, DPR semestinya merevisi Undang-Undang Peradilan Militer yang selama ini kerap bermasalah. Tidak ada hal dan faktor yang mendesak sehingga tentara bisa mendapatkan tempat-tempat strategis di jabatan sipil. Pertanyaannya, semua ini buat siapa?